warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nabila Aura Ramandani, biasa dipanggil Nabila, dari Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 2411102434035. So, di video kali ini aku ingin membuat perbandingan pandangan dari 3 tokoh utama kita tentang teori kontrak sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pandangan ketiga tokoh utama kita, yang pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial sederhananya begini. Awalnya manusia itu hidup tanpa ada aturan dan pemerintahan. Tapi hidup begini ternyata banyak muncul masalah. Nah, setelah itu dari sini akhirnya manusia itu berpikir untuk sepakat bikin yang namanya kontrak. Itu tuh untuk membentuk pemerintahan. Mereka menyerahkan sebagian kebebasan supaya dilindungi dan diatur. Pemerintahan lalu bertugas bikin aturan dan menjamin keamanan. Nah, setelah itu dia sedikit ringkasan dari teori kontrak sosial itu ya. Jadi sebenarnya manusia itu secara alamiahnya dulu nggak ada yang namanya masyarakat dan pemerintahan. Selanjutnya aku akan ngebahas 3 pandangan tokoh utama kita ya. Yang pertama itu ada Thomas Hobbes ini, teori kontrak sosial Thomas Hobbes pertama kali muncul dalam Leviathan yang diterbitkan pada tahun 1651 selama Perang Inggris. Teori hukum Thomas Hobbes ini didasarkan pada kontrak sosial. Menurutnya, sebelum kontrak sosial, manusia hidup dalam keadaan alamiah. Kehidupan manusia dengan ketakutan dan keegoisan. Manusia memiliki keinginan alami untuk keamanan dan ketertiban, untuk mengamankan perlindungan dan pemeliharaan diri, serta untuk menghindari kesengsaraan dan rasa sakit. Hobbes juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Mereka merespon secara mekanistik dengan tertarik pada apa yang mereka inginkan dan menolak apa yang mereka tidak sukai. Oleh karena itu, menurut Hobbes, hidup tanpa pemerintahan itu bakalan kacau balau, penuh dengan ketakutan. Manusia menyerahkan semua kebebasannya akhirnya ke penguasa yang kuat supaya bisa aman. Hobbes percaya pemerintahan harus punya kekuasaan mutlak. Dengan cara inilah hukum alam menjadi panduan atau arahan moral bagi penguasa untuk menjaga hak-hak alamiah manusia. Hak-hak alamiah manusia. Bagi Hobbes, semua hukum itu bergantung pada sanksi penguasa. Semua hukum yang sebenarnya adalah hukum perdata, hukum yang diperintahkan dan diberlakukan oleh penguasa di bawah ke dunia bukan untuk tujuan lain selain untuk membatasi kebebasan alamiah individu tertentu. Oleh karena itu, individualisme, terus utilitarianisme, dan absolutisme itu terjalin dalam teorinya Hobbes ini. Nah, jadi intinya Thomas Hobbes itu berpandangan negara yang kuat dan individu yang patuh. Dan juga kekuasaan negara mutlak untuk keamanan. Nah, dari pandangan Hobbes ini, kita nih juga bisa lihat contohnya di Indonesia ini. Nah, misalnya kalau di Indonesia itu bisa dilihat pada masa Orde Baru di bawah Soeharto setelah kekacauan pasca G30 SPKI yang 1965, masyarakat menerima kekuasaan Soeharto yang kuat demi keamanan dan ketertiban. Kebebasan dibatasin, tapi negara jadi stabil. Nah, ini nih sesuai dengan pandangan Hobbes tadi yang aku bacain, bahwa rakyat rela menyerahkan kebebasannya demi rasa aman dan pemerintahan yang kuat. Nah, itu dia dari pandangan Thomas Hobbes. Setelah itu aku akan ke tokoh yang kedua, yaitu
Nah, pandangan kedua dari tokoh utama kita, John Locke, teori kontrak sosial John Locke ini berbeda dari teori Thomas Hobbes tadi. Menurutnya, manusia hidup dalam keadaan alamiah, tetapi konsepnya tentang keadaan alamiah berbeda yang sudah dikemukakan oleh teori Hobbes. Keadaan alamiah adalah prapolitik, tetapi bukan pramoral. Orang diasumsikan setara satu sama lain dalam keadaan seperti itu. Dan karena itu sama-sama mampu menemukan dan terikat oleh hukum alam. Luke melihat lebih positif, katanya awalnya manusia damai tapi properti mereka yang membuatnya tidak aman. Karena ada 3 kondisi mereka yang membuat tidak aman. Yang pertama, tidak adanya hukum yang ditetapkan. Yang kedua, tidak adanya hakim yang memihak. Yang ketiga, yang terakhir, tidak adanya kekuatan alam untuk melaksanakan hukum alam. So, dengan adanya mereka bikin kontrak untuk membentuk pemerintahan yang melindungi hak milik dan kebebasan individu. Luke menekankan pentingnya pemerintahan yang terbatas. Jadi intinya dari pandangan Luke ini, Luke berpandang negara melindungi hak individu dan pemerintahan terbatas. Nah, dari pandangan Luke ini kita bisa ambil contoh lagi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bisa kita lihat setelah reformasi 1998, rakyat menuntut pemerintah yang demokratis dan terbatas, amandemen undang-undang, pemilu langsung, dan lembaga seperti KPK dibuat untuk melindungi hak kebebasan dan kepemilikan rakyat. Ini semua pandangan Luke bahwa pemerintahan harus dibentuk lewat kesepakatan dan melindungi hak individu. Itu dia dari John Locke. Dan yang terakhir ada pandangan dari Jean-Jacques Rousseau, adalah seorang filsuf Prancis yang memberikan interpretasi baru terhadap teori kontrak sosial dalam karyanya The Social Contract dan Email. Menurutnya, kontrak sosial bukanlah fakta sejarah tetapi konstruksi nalar hipotesis. Sebelum kontrak sosial, kehidupan di keadaan alamiah, bahagia, dan ada kesetaraan di antara manusia. Namun, seiring berjalannya waktu, umat manusia menghadapi perubahan tertentu. Ketika populasi keseluruhan meningkat, cara orang dapat memuaskan kebutuhan mereka harus berubah. Menurut Rousseau, yang paling penting adalah penemuan properti pribadi, yang merupakan momen penting dalam evaluasi. Manusia keluar dari sederhana dan menjadi serakah. Disinilah Rousseau mengusulkan kontrak sosial di mana manusia menyerahkan haknya ke kehendak umum atau kemauan rakyat banyak. Dia sangat menekankan kedaulatan rakyat. Jadi intinya pandangan Rousseau ini negara adalah kehendak umum. Nah, kita ambil contoh lagi yang di Indonesia. Lewat pemikiran Rousseau ini terlihat dalam pelaksanaan demokrasi seperti pemilu langsung. Rakyat memilih pemimpin berdasarkan melalui suara mayoritas, melalui suara yang paling banyak, yang mencerminkan kehendak umum. Undang-undang dan kebijakan dibuat oleh wakil rakyat sesuai dengan prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, seperti yang ditekankan oleh Rousseau. Nah, itu dia pandangan dari 3 tokoh utama kita. Setelah ini aku akan membandingkan secara singkat dari ketiga pandangan tersebut. Nah, yang pertama itu dari pandangan Hobbes tadi. Hobbes memandang keadaan alamiah manusia sebagai penuh ketakutan dan konflik, sehingga kontrak sosial dibentuk agar ada keamanan dengan menyerahkan seluruh kebebasan kepada penguasa absolut. Sedangkan dari pandangan Luke tadi yang udah aku baca, Luke itu melihat keadaan alamiah secara lebih positif, di mana manusia hidup damai, tapi tanpa perlindungan terhadap hak milik. Sehingga kontrak sosial bertujuan membentuk pemerintahan terbatas yang melindungi hak individu. Sementara itu, Rousseau percaya bahwa manusia pada awalnya hidup bahagia dan setara, namun menjadi serakah akibat kepemilikan pribadi. Maka kontrak sosial
menurut Rousseau, bertujuan membentuk masyarakat berdasarkan kehendak umum, di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Jadi di sini tuh terakhir kita bisa lihat kan pentingnya dari teori ini. Teori kontrak sosial membantu kita memahami kenapa adanya negara dan pemerintah. Terus apa hak dan kewajiban warga negara. Apa yang terjadi kalau negara tidak ada pemerintahan dan tidak ada yang mengatur. Seperti yang ada di pandangan Hobbes bahwa manusia adalah makhluk rasional yang merespons secara mekanistik dengan tertarik pada apa yang mereka inginkan dan menolak dengan apa yang mereka tidak sukai. Nah, sekian dari video saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.